Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma. Untuk tema kali ini aku mau membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami pada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita dapat dipertemukan kembali walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan memiliki peran besar dalam kehidupan seseorang, karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia dapat bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Ilmu pengetahuan juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah yang benar dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat, dan menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak akan kehilangan arah. Manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah melalui ilmu pengetahuan, sehingga bisa memahami kewajiban sebagai manusia yang bertakwa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat nanti. Ilmu pengetahuan berperan penting bagi manusia. Manusia tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, mari gunakan ya waktu kita sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kewajiban mencari ilmu telah dijelaskan ya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Belajar adalah kewajiban bagi setiap manusia karena berguna untuk meningkatkan potensi diri. Manusia dapat mengetahui wawasan yang sebelumnya tidak dimengerti, sehingga kita sebagai umat muslim sebaiknya memperhatikan dalam hal belajar, karena telah diketahui keutamaan para penuntut ilmu di dalam Islam. Untuk keutamaan menuntut ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar 9. Nah, itulah ya, untuk membedakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kemudian Allah juga menyebutkan keutamaan orang yang berilmu dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadilah 11. Maka dari itu Allah memerintahkan nabinya untuk selalu berdoa agar diberikan ilmu dalam firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Toha 114.
dan tidak sebatas pada ayat-ayat saja ya yang menyebutkan keutamaan ilmu. Dari hadis Rasulullah SAW pun banyak menjelaskan betapa mulianya berilmu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah yang merupakan seorang sahabat Nabi. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya tentang agama. Muttafaq alaih. Lebih tegas lagi, dari hadis di atas, Abu Darda juga meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan yang mencari ilmu dengannya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk menuntut ilmu karena ridho dengan perbuatannya. Sungguh, seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu hingga ikan yang ada di dalam air. Keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Para ulama ialah mewarisi para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. HR Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dapat kita pahami bahwa menuntut ilmu itu pahalanya bukan selama kita masih hidup saja ya, namun setelah kita meninggal dunia pun kita masih dapat pahala selama orang lain akan mengamalkan ilmu tersebut ya. Jadi ini sangat luar biasa untuk menuntut ilmu ini. Ada pahala jariah ya, yang terus mengalir untuk kita selama orang lain akan mengamalkan ilmu yang telah kita sampaikan. Ini sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanun qada'a ala amaluhu illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Rawahul Muslim. Jika seseorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. HR Muslim. Dari beberapa dalil di atas ya dapat kita ketahui bahwa ilmu syar'i mempunyai kedudukan yang sangat agung ya di dalam agama Islam. Allah telah menganjurkan ya dan memotivasi kita semuanya untuk menuntut ilmu serta memberikan keutamaan bagi pemiliknya ya untuk memiliki ilmu syar'i atas selainnya. Allah juga mengategorikan mencari ilmu termasuk amalan yang utama untuk mendekatkan diri kepadanya dan sebab paling agung untuk masuk ke dalam surga ya. Jadi menuntut ilmu syar'i itu sangat diwajibkan untuk umat Islam. Karena dengan ilmu dan belajar menjadikan seseorang mengenal Allah, mengetahui perintah-perintahnya dan mengetahui larang-larangannya serta sebagai untuk tegaknya agama Islam juga ya. Karena itulah ya para ulama disebut sebagai pewaris para nabi. Para nabi mewariskan ilmu syar'i kepada manusia sehingga siapa saja yang mengambilnya maka ia adalah pewaris para nabi. Jika Allah menghendaki kebaikan ada pada diri seseorang, maka dia memberikan kemudahan baginya untuk mempelajari urusan-urusan agama. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya,
Yang pertama, keutamaan ilmu dan ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Yang kedua, pemahaman terhadap agama merupakan bukti Allah menghendaki kebaikan ada pada seorang hamba. Yang ketiga, menuntut ilmu termasuk salah satu dari sebab-sebab masuk ke dalam surga. Dan yang keempat, sebaik-baik warisan seseorang adalah ilmu yang bermanfaat karena pahalanya terus mengalir kepada dirinya sesudah kematiannya. Kalau yang mewarisi ilmunya itu mengamalkan selama diwariskannya kepada orang lain. Dan untuk keutamaan mengajarkan orang lain ya, keutamaan mengajari orang lain dan mengajaknya kepada kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacanya kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Al-Jumu'ah 2. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kebaikan suatu umat jika mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar dalam firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun." Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ali Imran 110. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala ala khairin falahu mislu ajarin fa'ilih." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. HR Muslim. Dan senada ya dengan hadis yang di atas tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqudu dzalika min ujurihi syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an." Barang siapa menyuruh kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa yang sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita menyeru kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Dan sebaliknya, jika kita menyeru kepada kemungkaran ya, maka dosa kita juga akan sama seperti orang yang telah melakukan dosa yang telah dilakukan, sama saja. Selain hadis di atas, Abu Umamah al-Bahili juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhariha la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya
Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi hingga semut yang ada di dalam sarangannya, mereka akan mendoakan dan memintakan ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. HR At-Tirmizi, dan ia berkata Hasan Sahih. Dalil-dalil di atas menunjukkan kepada kita bahwa mengajarkan ilmu agama dan menyuruh kita kepada kebaikan merupakan amalan para nabi yang Allah mengutus mereka karenanya. Amalan ini adalah tugas paling agung dan Allah telah memilih makhluknya yang paling agung untuk menjalankan tugas ini. Barang siapa yang Allah beri taufik untuk bisa menempuh jalan mereka dalam mengajarkan kepada manusia mengenai urusan agama, serta menunjuki kepada mereka kebaikan, maka ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Karena dengan sebab tersebarnya ilmu dan amar ma'ruf nahi mungkar akan didapatkan kebaikan di muka bumi dan juga sebagai bentuk penegakan hujah Allah terhadap manusia. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, yang pertama, mengajarkan kebaikan kepada manusia termasuk amalan para nabi. Yang kedua, keutamaan mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu agama, sebab barang siapa mengajarkan suatu ilmu atau menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala yang sama dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, besarnya pahala orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, sebab Allah akan memberikan pujian kepadanya, serta penduduk langit dan bumi akan memintakan ampunan untuknya. Hal ini dikarenakan akan diperolehnya kebaikan di muka bumi lantaran tersebarnya ilmu. Dan kesimpulan yang keempat, keutamaan berdakwah mengajak untuk kembali kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.